Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Angga Dwi Saputra. Saya dari SMA Negeri 1 Seputi Agung. Nah, baik di sini saya akan menjelaskan tentang materi literasi digital. Ya, jadi di materi literasi digital ini itu kita berada di paling akhir ya. Kegiatan dari rangkaian IHT itu kita ada di paling akhir tentang literasi digital. Baik, saya akan langsung saja mempresentasikan. Sudah muncul Bapak Ibu? Sudah Bapak? Sudah, Pak. Sudah ya? Ya, baik di sini judulnya materi literasi digital. Apa sih yang disebut dengan literasi digital? Ya, jadi literasi digital dapat diartikan sebagai kemampuan untuk memahami dan menggunakan teknologi informasi dalam berbagai bentuk dari berbagai sumber yang sangat luas yang diakses melalui piranti komputer dan smartphone. Jadi literasi digital itu seperti sekarang ini yang kita kegiatan IHT sekarang itu kita sudah salah satunya sudah menggunakan literasi digital, di mana dalam penyampaian materi saya dibantu menggunakan laptop, menggunakan internet, menggunakan kamera, sehingga materi yang akan saya sampaikan itu bisa diterima peserta yang lain di rumah. Dengan pandemi seperti ini mungkin literasi digital sedikit menonjol ya Bapak Ibu ya, sedikit menonjol kegunaannya. Jadi dengan pandemi kita dilarang untuk berkerumun. Dengan adanya literasi digital, kita menggunakan digital, kita bisa saling berkomunikasi jarak jauh. Berikutnya ada elemen esensial literasi digital. Dalam literasi digital itu dibagi ada beberapa elemen yang mendukung di situ. Ada yang pertama ada kultural, yaitu pemahaman ragam konteks pengguna dunia digital. Yang kedua ada kognitif, yaitu daya pikir dalam menilai konten yang ada di dalam dunia digital. Yang ketiga ada konstruktif, yaitu reka cipta sesuatu yang ahli dan aktual. Yang keempat ada komunikatif, yaitu memahami kinerja jejaring dan komunikasi di dunia digital. Berikutnya yang nomor 5 itu ada kepercayaan diri yang bertanggung jawab. Nomor 6 ada kreatif, melakukan hal baru dengan cara baru. Yang ketujuh ada kritis dalam menyikapi konten, dan yang terakhir itu ada bertanggung jawab secara sosial. Ya, jadi untuk mendukung literasi digital, di situ harus ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Saya lebih menggarisbawahi kepada bertanggung jawab secara sosial. Nah, jadi dunia digital itu sangat luas Bapak Ibu, ya. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, dunia digital sekarang ini bisa diakses segala umur dan kapanpun, ya. Dalam kenapa saya menggarisbawahi di bertanggung jawab secara sosial? Jadi jangan sampai kita salah dalam menggunakan teknologi, di mana teknologi itu kalau kita gunakan secara tepat itu akan mempermudah
kerja kita, akan mempermudah kegiatan kita. Tetapi ketika kita menggunakan teknologi itu secara negatif, pastinya itu akan memperhambat pengetahuan kita terhadap teknologi. Jadi saya bisa mencontohkan yang di positif itu pastilah ya, di dalam kegiatan berpendidikan itu pasti kita semuanya menggunakan secara positif, salah satunya untuk menyampaikan materi, untuk pengumpulan tugas, segala dan lainnya. Dan untuk secara negatif itu ada beberapa kelompok yang menyalahgunakan. Jadi seperti menyebar sara, menyebar informasi-informasi bohong atau yang sering kita sebut dengan hoax. Itu hati-hati Bapak Ibu. Sekarang itu dunia digital itu sangat riskan dengan adanya berita-berita bohong. Jadi harus kita imbangi antara harus kita imbangi dengan data-data yang tepat untuk kita. Jangan asal percaya dalam berinternet. Harus kita pahami dulu. Berikutnya ada indikator literasi digital di sekolah, itu ada 2, basis di kelas dan ada basis budaya sekolah. Yang pertama ada basis kelas, itu ada jumlah pelatihan literasi digital yang diikuti oleh kepala sekolah, ada guru dan juga tenaga kependidikan. Berikutnya, intensitas penerapan dan pemanfaatan literasi digital dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, ada tingkat pemahaman kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan siswa dalam menggunakan media digital dan internet. Ya, jadi di basis kelas di sini tidak hanya guru atau sekolah. Di sini ada juga siswa yang dituntut bisa menggunakan media digital dan internet. Nah, saya ambil satu contoh. Di sekolah kami itu sediakan internet untuk guru dan siswa itu secara free. Nah, di situ salah satu fungsi dari sekolah, terutama dari sarana prasarana untuk mendukung literasi digital itu berkembang. Ya, jadi siswa bisa kita kasih sarana yang mendukung dalam berinternet. Salah satu contoh saya ambil di internetnya di situ. Ya, jadi sekarang ini kan masih di sekolah kita masih mengadakan penilaian akhir tahun. Nah, jadi di penilaian akhir tahun di situ itu kita menggunakan metodenya online. Kita secara online, soal kita upload di Google, kita membuat Google formulir, siswa mengerjakan secara online mandiri menggunakan gadgetnya masing-masing. Jadi di situ kita melaksanakannya di sekolah, walaupun dengan protokol kesehatan yang terbatas, kita gunakan satu kelas itu 15 siswa. Nah, di situ di setiap kelas kita pasangkan internet. Bagaimana anak-anak bisa menggunakan internet sebaik mungkin untuk mengakses mengerjakan soal. Jadi jangan sampai anak-anak itu terkendala sinyal, terkendala hal-hal yang lainnya yang menghambat anak tersebut dalam mengerjakan soal. Itu mungkin salah satu contoh literasi di sekolah saya, literasi digital di sekolah saya itu. Jadi kita selalu mendukung anak dalam mengembangkan teknologi. Berikutnya ada basis budaya sekolah. Di sini ada jumlah dan variasi bahan bacaan dan alat peraga berbasis digital. Nah, maksudnya di sini mungkin di perpus itu kita sudah kita masih ditargetkan, rencananya di perpus itu akan ada yang namanya literasi digital. Kita sediakan pojok-pojok internet di dalam sekolah. Jadi kita pasangkan komputer yang sudah terkoneksi dengan internet, serta kita istilahnya kita kasih media untuk siswa untuk berekspresi, untuk berkembang dalam dunia digitalnya. Di situ kita nanti sediakan di
perpustakaan salah satu contohnya. Kemudian ada frekuensi peminjaman buku bertema digital. Nah, di sini mungkin dalam penyediaan buku-buku bacaan, buku-buku literasi itu mungkin bisa diperbanyak tentang buku-buku yang mengandung tema digital. Salah satu contoh mungkin kalau untuk tingkat SMA itu dalam pembuatan poster, buku-buku pembuatan poster, buku-buku bacaan yang lain, pembuatan aplikasi atau yang lain. Berikutnya ada jumlah kegiatan di sekolah yang memanfaatkan teknologi dan informasi. Nah, di sini di poin yang ketiga itu ada kegiatan yang memanfaatkan teknologi. Itu tadi sudah termasuk kegiatan penilaian akhir tahun, kita sudah menggunakan teknologi informasi. Guru-guru di sekolah membuat soal di dalam Google Formulir yang bisa diakses oleh siswa. Serta kemarin di perpisahan kelas 12 juga kita sudah menggunakan teknologi informasi, salah satunya perpisahan secara online. Kita menggunakan bantuan kamera, bantuan teman-teman anak-anak OSIS untuk menayangkan perpisahan secara online. Jadi kita menggunakan metode live di YouTube dan di live di Zoom. Jadi anak-anak yang tidak bisa hadir di sekolah itu bisa mengikuti perpisahan secara streaming. Berikutnya lanjutannya ada jumlah penyajian informasi di sekolah dengan menggunakan media digital atau situs laman. Jadi di sekolah pastinya Bapak sekolah kita sudah menggunakan website untuk informasi-informasi sekolah. Itu bisa diakses kapanpun di rumah, di sekolah bisa menggunakan handphone, menggunakan komputer, itu bisa kita menyajikan informasi tentang profil-profil sekolah di situ. Berikutnya ada jumlah kebijakan sekolah tentang penggunaan atau pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan sekolah. Ya, jadi untuk kebijakan sekolah sendiri kita sebelum era digital seperti ini, sekolah melarang siswa untuk membawa atau menggunakan handphone ke sekolah. Ya. Sebelumnya selalu ada razia untuk yang membawa handphone itu kita sita, kita segala macam, ada tindakan khusus untuk siswa yang menggunakan ketahuan membawa handphone. Tapi untuk yang sekarang ini itu akan ada perubahan. Jadi siswa boleh membawa handphone ke sekolah asal dalam pembelajaran itu siswa tidak bermain gadget. Di luar pembelajaran siswa dibolehkan main gadget, kecuali di dalam pembelajaran tersebut guru yang mengajar di mapel tertentu membolehkan siswanya untuk membuka atau mencari informasi di handphonenya masing-masing. Ya, seperti itu. Jadi mungkin literasi digital itu akan berpengaruh dengan aturan-aturan di sekolah yang berlaku. Berikutnya ada tingkat pemanfaatan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dan dalam hal layanan sekolah. Misal e-rapot, pengelolaan keuangan, dapodik, pemanfaatan data siswa, profil sekolah, dan sebagainya. Jadi sekolah Bapak Ibu tentunya juga sudah dapodik pasti sudah semua sekolah ada. Untuk masalah e-rapot kemungkinan besar juga sekolah Bapak Ibu sudah menggunakan sistem e-raport. Jadi untuk mempermudah dalam pembuatan rapor, dalam pengolahan nilai itu sudah disediakan e-raport. Untuk pengelolaan keuangan bisa juga kita membuat suatu sistem keuangan yang bisa mengeluarkan hasil laporan keuangan itu bisa mingguan, bulanan, atau bahkan tahunan. Berikutnya penutup. Nah, di sini literasi digital sekolah, siswa, guru, tenaga kependidikan, dan kepala sekolah diharapkan memiliki kemampuan untuk mengakses, memahami, serta menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, dan jaringannya. Pembelajaran literasi digital juga harus melibatkan pemahaman mengenai nilai-nilai universal yang harus ditaati oleh setiap pengguna, seperti kebebasan berekspresi, privasi, keberagaman budaya, hak intelektual, hak cipta, dan sebagainya.
literasi digital membuat seseorang dapat berinteraksi dengan baik dan positif dengan lingkungannya. Dengan demikian, literasi digital perlu dikembangkan di keluarga, sekolah, dan masyarakat sebagai bagian dari pembelajaran sepanjang hayat. Ya, jadi di sini lebih dikembangkan literasi digital itu nggak hanya di lingkungan sekolah, tapi juga ada di lingkungan keluarga dan juga lingkungan masyarakat. Baik, sampai di sini materinya. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan Bu Estu, Bu Afri. Dewi. Iya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Iya, Bapak, terkait literasi digital ini ya, Bapak. Guru ini sekarang sudah merasa sangat terbantu ya, Bapak, dengan perkembangan teknologi ini. Kalau yang dulu anak-anak itu seperti yang Bapak ungkapkan tadi, dilarang membawa handphone ke sekolah, tapi sekarang justru harus membawa handphone di sekolah ya. Ya. Nah, ini kan ya mungkin tidak semua anak gitu ya Pak. Pada saat menggunakan handphone itu mereka menggunakannya untuk hal-hal yang positif. Pasti ada entah satu atau dua anak yang menggunakan handphone itu untuk hal-hal yang negatif, misalnya untuk mengunduh konten-konten yang tidak sesuai dengan usianya gitu. Ya. Gimana Bapak menyikapinya Pak? Ya, baik Bu Dewi. Mungkin lebih tepatnya pembatasan terhadap siswa ya Bu. Jadi, nah itulah di mana di sini sebenarnya perlu adanya pendampingan teknologi terhadap siswa. Jadi istilahnya apa ya? Mungkin di sekolahan itu ada yang namanya BKTIK atau bimbingan konseling khusus TIK. Jadi kita harus wajib untuk ngasih pemahaman ke siswa. Itu kan kita bedakan dua jalur ya Bu. Ada jalur positif dan negatifnya. Itu harus yang kita perlu benar-benar tanamkan ke siswa, terutama untuk mendukung sekolah penggerak. Itu kan ada profil Pancasila, itu bisa merujuk ke sana, bisa juga untuk poin-poin yang lainnya. Apakah ada yang menambahkan Bu Afri atau Bu Estu? Saya Bapak ya. Ya, Bu Estu Kebetulan silakan. tadi pertanyaan saya sama dengan punya Ibu Dewi tadi. Jadi kalau Bapak tadi kan jawabnya kan dari apa ya, BK gitu ya. Ya. Nah, yang mau saya tanyakan gini Pak, kalau misalnya dari apa ya, bisa nggak dibatasi gitu yang bisa biar anak itu yang konten-konten yang baik gitu, bisa apa tidak Pak? Ya, Begitu Pak. baik Bu. Jadi untuk pembatasan konten itu sebenarnya kita bisa dari dari Kominfo itu dinas Kementerian Teknologi itu juga sudah membatasi konten-konten yang tidak seharusnya ditayangkan di internet. Tetapi kembali lagi Bapak Ibu, kembali lagi terhadap siswa yang bersangkutan, itu mereka banyak cara ya. Sekarang kita sudah nggak bisa ini lagi, kadang lebih pintar muridnya daripada gurunya. Jadi banyak cara yang mereka cari. Nah, di situ berarti yang perlu kita tanamkan ke siswa itu berarti dari karakter siswa tersebut, merujuk ke profil Pancasila, pendidikan Pancasila itu kan Ibu tadi ketuhanan yang Maha Esa ya Bu ya. Ketuhanan yang Maha Esa itu mungkin Iya Pak, ya. Mungkin kita lebih ke karakter dalam religiusnya, dalam keagamaan yang lebih istilahnya lebih ditingkatkan, sehingga anak untuk mencari konten-konten negatif itu bisa dihindarkan. Seperti itu Bu Estu. Iya Bapak, terima kasih. Ya, apakah ada yang lain? Terima kasih Bapak atas jawabannya. Ya, sama-sama Bu Dewi. Bu Afri? Cukup jelas Pak. Jadi memang
literasi digital ini memang sangat membantu, tetapi memang harus didukung dengan pengawasan dan arahan ya, betul sekali. Jadi memang dengan serba digital ini mempermudah sih Pak sebenarnya di dunia pendidikan. Hanya saja memang betul profil pelajar Pancasila tetap harus digunakan sebagai pedoman ya untuk seperti Pak Angga bilang tadi bahwa dia harus kuat dulu imannya supaya ketika melihat sesuatu yang mudah sekali kita temukan di lingkungan mereka bisa menyaring sehingga bisa menyaring mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus diikuti, mana yang harus dijauhi seperti itu Pak. Terima kasih Pak, sangat bermanfaat. Ya, baik. Saya harap semuanya sudah memahami, peserta di sini memahami literasi digital itu di mana di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat itu saling berkaitan. Jadi zaman sekarang digital itu berkembang sangat pesat. Itu tadi benar, kita harus tetap mendasari semuanya dengan profil Pancasila. Pendidikan Pancasila harus kita tanamkan kepada siswa. Ya. Saya rasa cukup paham semuanya. Sampai di sini mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang lain bisa langsung ditanyakan ke saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.